Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sembari kita menanti Pak Ustaz hadir di studio Pro 4 RRI Makassar, kami masih menghadirkan instrumen untuk kita ikuti bersama, dan akan hadir dengan kita di studio Pro 4 RRI Makassar, serta sahabat budaya bisa menonton secara langsung acara kami yang akan hadir, yaitu Dialog Nuansa Fajar sesaat lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sahabat budaya di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber di studio kami, Bapak Dr. Rahmat Faisal Syamsu, MKes FISPH FISCM, dan acara ini kita akan sama-sama mengikuti dengan topik adab-adab menjenguk orang sakit. Kita menyapa Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Ustaz, mungkin bisa diberikan tausiah kepada kita di pagi hari ini di 5 menit ke depan, bagaimana kita sebagai umat muslim adab-adab menjenguk orang sakit. Silakan Pak Ustaz. Ya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, terutama yang kita bahas subuh hari ini itu kesehatan. Juga semoga para pendengar setia RRI dan karyawan RRI diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Baik, mohon izin tema kita hari ini terkait adab-adab menjenguk orang sakit. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita datang menjenguk seseorang yang sedang sakit tidak sesederhana itu. Ternyata agama kita mengatur jauh sekali, dalam sekali terkait adab-adab menjenguk orang sakit. Ada beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait adab tersebut. Di antaranya tentu saja pertama adalah niat. Ya, karena kadang kan ada orang datang menjenguk orang sakit, niatnya ikut-ikutan. Kadang kita kan diajak, ayo kita pergi menjenguk ini, oh iya ya, ayo. Akhirnya ikut si A, si B, si C, si D. Padahal yang pertama adalah kita tanamkan bahwa kita ingin pergi menghibur saudara kita yang sedang diuji, yang sedang terkena musibah. Itu adalah perkara-perkara yang baik, sehingga niat menjadi poin penting pertama untuk kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua, setelah niat bahwa kita datang juga bukan sekedar menjenguk atau berempati saja, bersimpati saja. Ternyata dalam riwayat hadis dikatakan bahwa seseorang yang pergi menjenguk saudaranya yang sedang sakit itu seperti dibaratkan sedang mendatangi Raudatul Jannah atau taman-taman surga. Jadi Masya Allah, misalnya rumah kita dari jalan ini ke rumah sakit ini, nah itu sepanjang jalan sebenarnya kita sedang mendatangi taman-taman surga. Jadi bukan sekedar datang, bagaimana kabar tak, sakit apa kini, apa keluhan tak, tapi sebenarnya jauh lebih dalam lagi kita sedang mendatangi taman surga untuk diri kita sendiri juga. Jadi luar biasa sekali dari adab-adab tersebut. Kemudian yang ketiga, disunnahkan juga bagi kita ketika menjenguk orang sakit itu di waktu yang tepat. Nah, kadang kita akan datang jam tidur atau orang sudah mau istirahat malam atau tidur siang. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa jam masuk, makanya rumah sakit itu mengatur jam besuk untuk para pengunjung. Tapi kan kadang pengunjung melanggar hal tersebut sehingga dibilang siapa ini di dalam menemani dia, keluarganya keluarganya, padahal pembesuk. Yang benar banyak di rumah sakit yang kami temukan seperti itu. Jadi jam besuk itu dibuat sebenarnya untuk memberikan waktu istirahat kepada pasien-pasien kita di rumah sakit. Kemudian yang keempat atau adab berikutnya itu adalah tidak berlama-lama. Ternyata ada sunnah yang penting ketika kita menjenguk orang sakit, yaitu tidak berlama-lama. Ini kan kadang kita pergi menjenguk, ada semua cerita 1 minggu dibawa untuk menjenguk orang sakit tersebut. Si Anu ini di sana begini, si Anu sini sana. Akhirnya si pasien ini juga waktu istirahatnya semakin kurang. Jadi paling kalau durasi kita pergi menjenguk ya 15-20 menit. Itu sudah lebih dari cukup. Tanyakan kabar, kemudian bagaimana keadaannya sekarang, kemudian apa obat yang diminum mungkin. Setelah itu ditutup dengan doa. Nah, itu kurang lebih 15-20 menit waktu yang cukup ketika kita menjenguk orang sakit. Tidak berlama-lama. Kemudian yang kelima mungkin ya tadi kita berikan dia harapan. Harapan bahwa insya Allah penyakitnya ini bisa sembuh. Sambil didoakan seperti yang disunahkan oleh Nabi kita. Syafakallah, syafakillah. Jadi ini Allah yang memberikan kita ujian. Maka insya Allah ada juga kesembuhan di dalamnya. Kemudian kadang berikutnya juga yang ada penting kita perhatikan, memberikan kabar-kabar yang baik untuk orang sakit tersebut. Jadi kadang kita ini pergi menjenguk juga bawa kabar-kabar yang kurang menakkan untuk si pasien. Contoh, belum dibayar arisanmu ini, sudah 1 bulan menunggu, orang sudah sakit, kau juga bawa kabar yang tidak baik. Atau biasa mahasiswa kami tuh kalau sakit datang dijenguk, dia temannya bawa, sudah keluar nilai mata kuliah ini, dapat error kok ini, sudah sakit dapat juga kabar seperti itu. Akhirnya bukan tambah sembuh ya, tambah sakit si pasien tersebut. Kemudian yang keenam itu memang disunahkan kita untuk membawa hadiah atau apa saja yang disukai oleh orang sakit tersebut. Ya, kita tentu yang paling tahu, misalnya teman kita, suka makan ini, suka makan ini. Memang disunahkan seperti itu,
tidak ada salahnya memang kita pergi menjenguk, bawa ke buah, kan pada umumnya bawa buah atau mungkin kue. Nah, tidak ada salahnya karena memang disunahkan seperti itu. Dan terakhir, adab yang penting terakhir itu adalah mendoakan si pasien tersebut bahwa semoga cepat sembuh. Jadi jangan lupa kami menghimbau pada penjenguk, jangan lupa tutup jengukannya itu dengan doa. Jadi kadang kita lupa menyampaikan itu, sudah cepat sembuh ya sekedar seperti itu ya cukup. Itu kan doa dari kata-kata yang kita ucapkan ya. Kira-kira itu gambaran adab yang umum. Baik, Pak Ustaz. Kita terima telepon sudah tadi berdering. Assalamualaikum, Nuansa Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dan Liwang. Iya. Halo. Iya, Dan Liwang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Dan Liwang. Ya. Ya. Putus-putus Dan Liwang, boleh bergeser sedikit Tabe. Masih. Ya, boleh sedikit coba. Iya, silakan Dan Liwang. Ya. Aduh, putus. Iya. Boleh bergeser sedikit Dan Liwang. Kurang bagus komunikasi kita. Iya. Masih parah. Putus. Ya. Dicoba lagi Dan Liwang untuk pertanyaan berikutnya atau yang lainnya boleh bergabung bersama kami di 0811 400 9250. Dan kita masih bersama Pak Ustaz di pagi hari ini, adab-adab menjenguk orang sakit seperti apa? Coba kita terima lagi. Assalamualaikum, Nuansa Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, Pak RD Mangka di Pangkep. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya ini. Iya. Pertanyaan saya mungkin agak keluar sedikit, mudah-mudahan ada sangkut pautnya. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa adanya hal-hal yang gaib. Salah satu di antaranya itu mati suri. Sesuai dengan tema yang diangkat dan kapasitasnya Bapak penceramah atau Bapak narasumber sebagai orang yang berkecimpung di dunia kedokteran atau kesehatan, pertanyaan saya, apakah mati suri ini suatu penyakit atau apa? Oke, itu saja. Ya, yang kedua, apakah di masa Nabi pernah terjadi peristiwa mati suri ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau kaidah usul fikih? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Iya. Terima kasih pertanyaannya dari pendengar RRI Pro 4. Jadi kalau kita lihat teori mati suri ini artinya mati kiamat sugrah atau kiamat kecil bagi seseorang, dan tidak akan tiba kematian itu apabila belum datang takdirnya. Nah, ini kalau kita akan biasa disunahkan malam Jumat atau hari Jumat itu baca Quran surah Al-Kahfi. Nah, di situ ada sebenarnya di situ pesan tersurat bahwa pernah ada beberapa orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam goa. Itulah pemuda Al-Kahfi. Itu teori mati suri sebenarnya Allah seakan-akan menceritakan situ bahwa dia ditidurkan, dimatikan dan dibangunkan kira-kira 300 tahun lebih baru dia bangun pemuda itu. Jadi ketika dia bangun, semuanya apa yang dia lihat ketika dia ditidurkan sampai dia bangkit kembali itu sudah berubah semua tentu saja. Dia ke pasar, kenapa sudah tadinya pasar sentral jadi mall sekarang? Tadinya uang yang dia gunakan ini sudah berubah uangnya. Jadi Allah seakan-akan mengajak kita berpikir bahwa kalau aku punya mau, aku bisa melakukan hal tersebut, seperti contohnya mati suri. Jadi ada teori tersebut diceritakan oleh Allah di Quran surah Al-Kahfi. Kalau kita bisa kiaskan atau ambil pelajaran situ bahwa mati suri itu benar adanya. Kalau dalam pengertian mati yang sementara kemudian dibangkitkan kembali, itu ada contohnya di Quran surah Al-Kahfi tersebut. Dan itu tentu saja di balik kuasa Allah. Di teori kedokteran memang juga ada seperti itu. Misalnya ada teori kesadaran itu namanya GCS, Glaucoma Scale itu 1 sampai
15. Nah, ketika seseorang berada pada titik paling rendah itu titik poin 4 atau sampai 3, itu sisa dalam tanda kutip di dunia medis alat saja yang membantu dia. Jadi dia terbaring di tempat tidur, di ICU, pasang ventilator dan sebagainya. Itu kalau orang awam lihat kan, orang mati ini karena sisa alat yang membantu dia. Tapi secara medis belum. Ini belum, karena masih ada denyut jantung di monitor, masih ada saturasi oksigen, masih ada napas. Jadi teori itu sebenarnya memang ada di dunia medis dan sudah dicontohkan juga. Nah, Allah lewat Al-Quran. Kalau mati suri kita sama persepsi terkait itu, mati kemudian bangkit lagi kembali dari hidupnya ya. Kira-kira begitu gambarannya. Baik, Pak Ustaz, kita coba lagi terima penelpon 0811 400 9250. Jadi 2 sudah terjawab, ada contoh dan juga mati suri itu seperti apa ya. Iya, Assalamualaikum Nuansa Fajar. Iya. Iya, silakan yang Liwang. Iya. Oh iya. Alhamdulillah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sama dengan masalah menjenguk orang sakit. Iya. Kadang-kadang seorang kalau misalnya masuk rumah sakit itu menjemput itu, foto itu, kadang-kadang banyak ceritanya. Iya. Itu bagaimana hukumnya itu, Pak? Iya. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini lama cerita kita mau tolak juga tidak enak begitu Pak Ustaz, sebagai pasien mungkin ya, atau keluarga begitu. Silakan Pak Ustaz. Iya, jadi betul sekali Daeng Liwang ya. Iya, Daeng Liwang di Nuri. Iya. Kebanyakan budaya kita ketika menjenguk orang sakit itu lama dan banyak. Kayak satu RT datang lama juga durasi waktunya. Untuk itulah kami berinisiatif dari dunia medis coba membawakan materi ini. Ini kitab Iradah Fi'liyah itu menjelaskan tentang adab-adab menjenguk orang sakit, supaya masyarakat kita paling tidak ada gambaran, kalau saya pergi menjenguk, ada tadi adab keempat ya yang kami sampaikan, atau adab kelima itu tidak berlama-lama di pasien tersebut. Yang penting maksud kita datang melihat pasien sudah tersampaikan, menanyakan kabar, ditutup dengan doa, cukup. Durasi 15 menit, 20 menit itu sudah lebih dari cukup kita menjenguk dari pasien tersebut. Nanti kalau memang kita punya lagi maksud ataupun untuk menghibur, 1 minggu kemudian kan bisa kita datang lagi. Durasinya boleh 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian. Yang jelas ketika bertemu tidak berlama-lama pada pasien tersebut. Makanya di rumah sakit dibuat tadi itu jam besuk, biasanya 2 jam di waktu sore, jam 5 sampai jam 7 atau jam 4 sampai jam 6, karena memperhatikan juga waktu istirahat dari pasien tersebut ya. Oke, baik. Baik, silakan yang mau bertanya kembali lagi, masih ada pertanyaan, boleh satu lagi sahabat budaya kaum muslimin muslimat yang berbahagia pagi hari ini untuk dialog Nuansa Fajar kita. Nah, Pak Ustaz, sebenarnya kalau kita sebagai keluarga yang sakit begitu, kita kan biasa juga bilang, enggak enaknya ini mau menolak, nanti orangnya tersinggung, apalagi ini temannya pasien begitu. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita sampaikan nih Pak Ustaz, terlepas dari aturan dari rumah sakit, tapi ada penelpon mungkin. Silakan dulu penelpon 0811 400 9250. Kita masih bicara tentang adab-adab menjenguk orang sakit. 0811 400 9250. Tidak berdering. Silakan Pak Ustaz. Iya. Jadi biasa kita lihat itu beberapa pejabat di televisi yang terekspos media ya, dia kan selalu pasang begitu, tidak menerima kunjungan atau tidak menerima pembesuk, itu yang terekspos TV biasa. Jadi kalau dia merasa dirinya ini atau si keluarganya pasien ini memang kondisinya agak berat, ya si keluarga pasien boleh menyampaikan hal seperti itu, bahwa mohon didoakan saja untuk beberapa hari ke depan kami tidak menerima pembesuk dikarenakan keadaan pasien itu sedang dalam kondisi seperti ini. Hal itu boleh disampaikan oleh keluarga, kan ada sekarang grup-grup WhatsApp atau mungkin media sosial yang bisa disampaikan, karena beberapa tokoh masyarakat juga di rumah sakit kadang menyampaikan hal itu. Jadi pembesuknya datang, sudah terlanjur datang, tapi sudah dipasang di depan pintu kamarnya bahwa pasien tidak bersedia jenguk, mohon didoakan saja. Boleh hal seperti itu dilakukan karena menyangkut kondisi dari si pasien. Kalau masuk kan datang lagi virus, datang lagi bakteri, sementara mungkin kondisi pasien ini sedang infeksi berat dalam kamarnya. Jadi bukan menambah kesembuhan ketika orang datang, bisa tambah parah sakitnya. Jadi hal itu bisa dilakukan
oleh keluarga pasien. Jadi Begitu. tergantung sakitnya pasien tersebut, kan dalam medis kan ada sakit ringan, sedang dan berat. Iya. Nah ini yang harus diklasifikasi. Mungkin kalau sakit ringan ya tidak ada masalah, kita bisa menerima pembusuk. Kalau sakit sedang ya kita bisa memilih di situ. Iya. Mungkin karena dia datang orang tambah pusing atau tambah semakin baik, ya kita juga bisa milih. Kalau berat ya mohon maaf, itu yang bisa kita lakukan penolakan. Bahkan sakit berat ini kan kebanyakan sudah di ICU. Nah, di ICU kan juga ada jam busuk biasa yang diatur jam sekian. Iya. Ya, Oke. kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, 0811 400 9250 sahabat budaya, kita bicara adab-adab menjenguk orang sakit. Nah Pak Ustaz, ini kan biasanya itu ceritanya orang tuh besar-besar nih, kalau dengan teman-temannya itu. Sampai ketawanya terbahak-bahak. Apakah itu diperbolehkan pada saat kita menjenguk orang sakit Pak Ustaz? Iya, betul sekali. Jadi banyak sekali juga keadaan seperti itu. Sampai biasa kita di meja perawat itu, meja dokter, ada arisan kapan di dalam ini? Iya. Padahal orang pergi menjenguk karena ribut sekali. Bilang sembuh, makanya di pasien ini karena sudah ketawa besar ya. Iya. Ya, jadi ada tadi di adab kelima atau keenam, kalau tidak salah itu memberikan semangat kepada pasien tersebut. Ya, tapi tentu saja kan memperhatikan juga lingkungan di sekitar, karena kadang pasien kan tidak sendiri dalam kamar, apalagi BPJS kan membagi kelas-kelas tersebut. Kadang dalam kamar itu 4 orang, 6 orang, boleh jadi kita hibur ini yang kita kunjungi tapi yang lain terganggu. Karena pernah saya visita itu lihat ini yang pasien ini senang tapi yang di sampingnya ini sudah risih, buka-buka migordanya, dok dia kode-kode, dok ini ribut sekali nih keluarganya nih pasien di sebelah. Jadi kita panggil lagi security, minta tolong amankan situasi tersebut. Jadi tidak ada masalah menghibur, tapi hal itu dilakukan dengan hal yang wajar, menghibur tapi tidak terbahak terlalu berlebih, apalagi ribut. Karena di samping kita ada pasien ini VIP saja kalau sendiri dalam ruangan kadang suaranya tembus lewat tembok. Itu VIP, itu yang sendiri, apalagi yang berempat, berenam. Itu yang kasihan. Iya, jadi itu sewajarnya ya untuk bagi pendengar sahabat budaya, umat muslim, ternyata di dalam Islam itu ada menjenguk orang sakit itu ada aturannya begitu ya. Boleh silahkan yang mau bergabung kembali 0811 400 9250. Assalamualaikum. Nuansa Fajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa Fajar. Iya. Saya kembali ini. Iya. Saya kembali ke temanya. Kalau tidak salah saya tangkap tadi bahwa salah satu adatnya untuk menjenguk orang sakit yaitu membawakan apa yang merupakan kesukaannya. Nah, kalau menurut saya begini Pak Ustaz, siapa tahu kita membawakan dia coklat karena kesukaannya, tapi dia menderita penyakit diabetes. Bagaimana solusinya itu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini guyonan Pak Ustaz untuk penjaganya mau pale. Biasa seperti itu. Silakan Pak Ustaz. Iya. Jadi biasa kalau kita pergi menjenguk ada kebiasaan kita itu kumpul-kumpul dana biasa dari rumah sakit atau mungkin di kampus atau institusi kita sebelum pergi menjenguk. Kan biasa dijalankan begitu ya, atau masih jalan ke kebiasaan itu. Ada Pak, masih. Si ini berapa nanti dari total itu kita hitunglah. Oh jumlahnya sekian ratus, sekian juta. Nanti dari situ biasa kita sebelum pergi menjenguk diskusi apakah yang dia suka ini si pasien ini ya. Oh tadi contoh misal coklat, tapi pastikan kita tahu sakit apa sebenarnya dia ini. Naik gulanya, diabetes, tidak bisa makan coklat ini. Kalau begitu kadang kan ada juga yang kasih saran, oh kalau begitu amplopnya paling kita kasih. Itu kan kadang juga seperti itu. Jadi betul sekali kita juga harus tahu kondisi pasien, apa sakit dia derita. Meskipun dia suka makan coklat, kalau dia diabetes ya justru menderita jika dia lihat tapi tidak bisa dimakan. Cocok tadi kita bilang keluarganya nanti yang habisi. Jadi kita melihat kondisi pasien, kemudian melihat apa yang dia suka. Kalau memang sinergis, bukan itu penyakitnya, tidak masalah kita bawakan. Tapi kalau justru kontraindikasi, tidak cocok untuk dia ya, mungkin amplopnya mentahnya saja kita bawakan. Si pasien ini mungkin lebih berguna lagi. Lebih bagus begitu Pak Ustaz. Daripada kita berat-berat bawa, diperiksa lagi security di rumah sakit, apa dibawa ini ya. Kita cukup setelah doakan ya, kita salaman, memberikan ini ada dari sedikit. Kan biasa seperti itu kami lihat. Ada sedikit dari kami, sedekah atau kumpul-kumpul ya. Itu mungkin lebih bermanfaat. Untuk nanti kita pulang ya, pasien bebas apa dia mau beli atau mungkin beli obat. Betul. Ya, mungkin tidak ditanggung BPJS, dia butuh dana itu untuk beli obat ya, lebih bermanfaat lagi.
tersebut ya. Jadi intinya mentahnya mungkin saja ya. Mentahnya mau saya gitu istilahnya. Saja. Oke. Kira-kira Baik. ya. Pak Ustaz, terima kasih dan mungkin yang terakhir apa yang perlu disampaikan kepada kita pendengar di pagi hari ini, adab-adab menjenguk orang sakit dalam Islam begitu. Silakan Pak Ustaz. Jadi tema ini kami angkat karena memang kita diajarkan dalam Islam itu al-adabu fawqal ilmu. Sebelum belajar ilmu apapun, belajar dulu adab. Ini sangat kita ditekankan oleh guru-guru kita, guru agama kita dahulu bahwa jangan dulu belajar ilmu, belajar dulu adab. Gampang gitu menghafal matematika, IPA, tapi kau belajar dulu adab. Apa adabnya? Datang sebelum guru datang, duduk di kelas sebelum guru datang, itu adab itu. Kalau guru menjelaskan jangan ribut, kalau guru menjelaskan dengarkan dengan baik. Maka al-adabu fawqal ilmu, termasuk adab kepada pasien atau menjenguk orang sakit. Itu yang coba kami dengung-dengungkan ini di Fakultas Kedokteran UMI. Jadi semua kalau kita datang ke Fakultas Kedokteran UMI itu banyak sekali flyer kami pasang terkait adab-adab. Gitu. Karena kami ingin menanamkan adab dulu atau mungkin bahasa kekiniannya etika dulu kepada murid-murid kami, kepada mahasiswa kami, bahwa belajar dulu itu baru belajar ilmu. Ilmu itu yang penting kamu disiplin mudah, tapi adab itu karakter yang dibangun sejak awal. Kalau karakternya sejak awal sudah jelek maka susah diatur. Makanya lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang IPK-nya 4,0 tapi sombong, tidak jujur karena dia tidak belajar adab dari awal. Nah, termasuk menjenguk pasien ini. Jadi kita tadi ada kurang lebih 6-7 poin adab kepada pasien itu. Niat dulu, kemudian datang tepat waktu. Setelah datang tepat waktu kita tidak berlama-lama dengan pasien, kemudian memberikan dia harapan-harapan, dan terakhir kita mendoakan pasien. Itu adab-adab, terlepas mentahnya berapa di amplop kita bawa tapi perhatikan dulu adabnya. Kalau dengan adab kita perlakukan pasien, tentu saja dia senang dan ada harapan, oh datanya tahu tidak lama juga, nah doakan juga. Nah, itulah adab sehingga manfaatnya bisa kita rasakan insyaallah. Baik. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama kami di pagi hari ini, datang di studio. Alhamdulillah. Baru saya dapat Ustaz datang ke studio kami beberapa waktu jelang sudah tidak. Alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak Dr. Rahmat Faisal Samsu, MKes FISPH, FISCM. Beliau hari ini bersama kita di Nuansa Fajar, adab-adab menjenguk orang sakit. Semoga acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak